Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat. Hari ini kita akan belajar IPS. Sudah masuk tema 3 subtema 3. Mari kita simak video pembelajarannya dari awal sampai selesai. Tetap fokus dan selalu semangat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 6. Hari ini materi kelas 6 untuk MUPEL IPS adalah yang pertama, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Ini berada di buku pena halaman 194 dan dampak penemuan baru bagi masyarakat ini berada di halaman 207. Silahkan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu ya Anda semuanya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Jadi, sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, ataupun setelah melakukan sesuatu, kita selalu harus berdoa. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah diharapkan Ananda dapat memahami peran teknologi dalam kegiatan produksi. Yang kedua adalah diharapkan Ananda dapat memahami peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi dampak dari penemuan baru bagi masyarakat. Kita mulai ya Ananda semuanya. Nah, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi itu mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini ekonomi yaitu kegiatannya ada kegiatan produksi, ada kegiatan yang distribusi. Itu semuanya menggunakan teknologi yang maju. Penggunaan atau manfaat dari penggunaan teknologi itu adalah memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat. Seperti itu ya anak-anak, nanti kita akan bahas peran teknologi dalam kegiatan produksi dan dalam kegiatan distribusi. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, ini dapat dilihat ya di dalam gambar. Ada gambar seorang petani yang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Sebelum adanya teknologi, petani itu menggunakan kerbau atau cangkul untuk membajak sawah. Nah, ini dilakukan dengan cara tradisional. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini menggunakan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat itu memerlukan waktu yang lama juga. Nah, saat ini petani itu menggunakan traktor untuk menggarap sawah dan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi itu memudahkan kegiatan produksi padi sehingga pekerjaan petani itu akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, sebelum adanya teknologi, para petani itu saling bekerja sama untuk membajak sawah. Masa panen diputuskan melalui musyawarah. Nah, semenjak ada teknologi itu, budaya kerjasama antar petani dan musyawarah itu berangsur-angsur mulai menghilang. Jadi, karena petani itu menggunakan traktor
sebagai alat untuk memajak sawah. Seperti itu ya anak-anak, ada dampak positif dan negatifnya dari perkembangan teknologi. Untuk yang kedua, yaitu adalah peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Kegiatan produksi seperti pertanian dan industri biasanya itu berada di luar perkotaan. Jadi, hasil produksi hanya dapat dinikmati oleh warga sekitar. Jadi, warga di wilayah lain itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasil produksi di daerah tertentu. Hal ini disebabkan pengangkutannya itu masih terbatas dan menggunakan alat transportasi yang sederhana seperti pedati, becak, dan sepeda. Akibatnya apa anak-anak? Karena keterbatasan ini, kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya dapat terpenuhi. Ini ada pedati, ada becak, dan ada sepeda sebagai alat transportasi yang masih sederhana. Jadi, karena masih terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat di daerah lain itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, setelah sarana transportasi itu berkembang dengan pesat, produsen itu menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah dengan cepat dan dapat menempuh jarak yang jauh. Para distributor itu memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut produksi seperti sayur, buah, padi, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Hasil produksi itu disalurkan ke pasar-pasar sehingga kebutuhan masyarakat itu semuanya dapat terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi itu juga berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat luar negeri. Hasil produksi dalam jumlah besar itu didistribusikan dengan menggunakan kapal. Kapal besar dapat mengangkut barang seberat ratusan ton sehingga dapat membawa barang yang banyak dan menempuh jarak yang jauh. Kemudahan proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif itu semakin meningkat. Jadi, ketika kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, kita bisa membeli sesuatu, barang dari dalam negeri atau dari luar negeri dengan cepat. Ada dampak negatifnya juga, yaitu kita menjadi lebih konsumtif, kita lebih suka berbelanja, kita lebih suka mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Begitu ya anak-anak, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Sekarang kita menjadi lebih mudah dalam membeli barang. Kita bisa memesannya melalui online dengan mudah dan cepat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dampak penemuan baru bagi masyarakat. Silakan dibuka buku penanya halaman 207. Nah, penemuan baru atau teknologi baru itu seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, ini ada tabel dari penemuan teknologi serta dampak positif dan negatifnya. Nah, yang pertama ada penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya yang pertama meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Dan yang kedua, kegiatan pertanian itu akan menjadi lebih cepat dan efisien. Dampak negatifnya ada juga penggunaan traktor. Yang pertama adalah pencemaran suara karena yang ditimbulkan dari traktor itu menimbulkan suara yang bising. Yang kedua yaitu harga traktor yang mahal dan tidak semua petani itu dapat memilikinya. Dampak penemuan teknologi yang kedua yaitu adalah munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya itu adalah mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat itu lebih dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar lebih cepat.
Tetapi ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Dan yang kedua, perilaku konsumtif semakin meningkat di dalam masyarakat. Yang ketiga, penemuan teknologi dari kemajuan sarana transportasi itu ada juga dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara atau menambah pendapatan negara. Yang kedua, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah mengirimkan hasil atau barang dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya Indonesia menghasilkan padi, itu nanti dikirim ke negara yang lainnya. Kalau impor itu adalah mendatangkan barang atau hasil dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya Indonesia belum bisa memproduksi mobil, jadi Indonesia mengimpor mobil dari Jepang misalnya. Terus ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu adalah melunturkan jati diri bangsa karena ada pengaruh dari modernisasi atau pengaruh dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi menimbulkan jati diri bangsa itu pudar atau hilang. Yang kedua itu adalah masyarakat itu lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri karena mungkin barang luar negeri lebih menarik, lebih murah. Jadi kebanyakan masyarakat lebih menyukai barang buatan luar negeri. Ini juga tidak baik ya anak-anak. Kalau ada produksi dalam negeri, sebaiknya kita menggunakan barang dari dalam negeri karena kita dapat membantu perekonomian negara dan dapat membantu produsen. Seperti itu ya anak-anak. Sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyikapi dari penemuan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga harus lebih bersyukur karena teknologi atau penemuan baru ini dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tidak ada tugas hari ini, tetapi kita sudah selesai dalam pembelajaran tema yang ketiga. Silahkan dikerjakan soal-soal di Google Form. Gitu ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan. Tetapi ini Ustazah ada pesan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama itu memakai masker jika keluar rumah. M yang kedua itu adalah mencuci tangan, memakai sabun setelah memegang sesuatu. Dan M yang ketiga yaitu adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan siapapun. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajarannya dan tugas hari ini. Kalian kerjakan halaman 128, nomor 11 sampai 15 ya. Tapi kerjakannya di buku tulis. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Bapak tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.